Setelah semua part kita gambar satu persatu, selanjutnya adalah kita rakit semuanya sehingga seperti yang ada di dalam gambar ini. Maka kita buka new, kemudian kita masuk pada assembly. Jadi di sini kita gunakan standar milimeter IAM, kita klik 2 kali. Oke, kemudian kita panggil base-nya terlebih dahulu. Ini kita panggil base-nya. Caranya adalah menggunakan menu place component, atau bisa juga kita tekan huruf P pada keyboard. Jadi kita tekan huruf P boleh, kita klik place di sini juga boleh. Oke, kita cari base-nya, kemudian kita open, kita letakkan di sini di sembarang tempat, kita klik 1 kali, kemudian klik kanan kita. Oke, nah base-nya sudah ada. Nah, kita assembly, kita constraint dulu untuk base-nya agar yang lain nanti ketika kita assembly dia akan menuju pada base ini. Jadi base ini adalah sebagai patokannya. Di sini kita buka origin pada browser. Di sini originnya assembly. Jadi masing-masing part nanti dia punya origin. Nah, yang origin yang di sini itu adalah originnya untuk assembly. Ini kita buka tanda plusnya. Kemudian muncul plane-nya, kemudian muncul sumbu, center point-nya juga ada. Oke, kemudian base-nya kita buka tanda plus, juga punya origin. Nah, kita cari origin. Oke, kemudian kita klik constraint, kita pilih salah satu plane pada base-nya. Misalnya saya pilih Z plane, ini dia ketemu pada ZZ plane pada assembly. Ini kita klik. Oke, maka dia terconstraint. Ini bisa kita balik arahnya apabila kita ingin memutarnya, jadi kita bolak-balik boleh. Oke, saya pakai yang seperti ini, kemudian kita apply. Yang kedua, kita plane yang bawah, misalnya XZ, ketemu XZ pada origin assembly, kita apply. Nah, kita cukup 2 saja, kemudian kita klik kanan pada base, ini kita grounded. Di menu tool grounded ini kita aktifkan, maka base-nya dia sudah tidak bisa lari, artinya dia sudah tidak bisa berpindah tempat. Kemudian kita panggil yang lain, kita place lagi. Jadi kita place dari sini boleh, kita tekan tombol P juga boleh. Misalnya di sini yang saya panggil yang kedua misalnya adalah clamp. Oke, saya open, saya letakkan di sini. Oke, kita panggil lagi yang lain, misalnya poros piston rod. Oke, kemudian yang lain misalnya piston. Ini juga bisa kita masukkan secara bersamaan, jadi kita tekan atau kita klik filenya, kemudian kita tekan tombol kontrol pada keyboard. Oke, kita klik yang lain, kemudian kita tekan juga yang lain, kita masukkan part yang belum kita masukkan. Nah, di sini kalau kita klik semuanya maka akan muncul semua. Oke, kita geser, kita sesuaikan tempat. Nah, seperti ini. Kemudian kita assembly satu persatu, misalnya kita assembly yang klaimnya terlebih dahulu. Jadi kita masukkan klaim di tempatnya ini. Oke, ini dia akan masuk posisinya di posisi di lubang depan ini. Nah, ketika kita mau mengassembly salah satu part ini, misalnya posisinya belum pas, bisa kita putar melalui free rotate. Jadi kita klik partnya, kemudian kita putar seperti ini. Nah, kita buat posisinya atau dia mendekati posisi tempat yang kita inginkan. Kemudian baru kita constraint, kita klik sumbu di sini. Constraintnya kita menggunakan constraint mid. Jadi kita constraint mid. Ada dua panah di sini selection. Ada first selection, kemudian second selection.
Jadi kita klik sumbunya pada klem, dia ketemu sumbu pada di sini. Nah, maka dia sudah masuk satu sumbu. Kita apply, coba kita. Oke, constraint yang kedua itu adalah constraint plane. Jadi di klem ini kita constraint plane-nya yang posisi plane ada di tengah, kemudian dia ketemu plane yang di tengah di sini. Oke, kita buka klem, kita cari plane yang di tengah. Di sini ada ketemu plane-nya adalah YZ. Oke, kemudian kita klik plane yang kedua, kita ketemukan plane-nya pada base yaitu sama ZZ juga. Nah, kemudian kita apply. Oke, ini kalau misalnya ada kesalahan seperti ini kita edit, kita coba, kita ulangi. Mungkin di sini ada flushnya yang salah, arahnya yang salah. Oke, ternyata hanya salah di arah untuk constraint-nya yaitu flushnya. Oke, kita apply. Nah, maka di sini dia sudah pas di tengah-tengah. Oke. Selanjutnya kita constraint yang lain. Kita constraint yang ini. Berarti ini adalah cover back. Kita constraint di sini. Kita klik constraint, kemudian di sini kita paskan sumbu lubang yang di sini. Kita cari sumbunya. Oke, kita klik, kemudian dia ketemu sumbu yang di sini. Kita apply. Nah, sama seperti di klem tadi, pada front cover back ini kita cari plane yang ada di tengah. Kita cari cover back, ini kita buka tanda plusnya, kita cari origin. Nah, kemudian kita constraint plane-nya, kita cari di tengah. Oke, ZZ sama, ketemu di base ZZ juga. Oke, kita flush mungkin. Nah, oke. Nah, dia sudah terconstraint pada plane ZZ di base-nya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita constraint, ini kita masukkan. Karena di sini jumlahnya ada 4, maka di sini perlu kita insert lagi, kita place lagi yang ini. Jadi treated road ini kita place jumlahnya 4, kita panggil lagi kurang 3, kita open 1 2 3. Oke, kemudian di sini kita constraint dia sumbu, ketemu sumbu di sini, kita apply. Ini sumbu, ketemu sumbu di sini, kita apply. Kemudian yang ketiga ini yang di bawah, kita putar masuk di sini, kita klik sumbunya. Oke, kemudian ini kita klik masuk di yang bawah. Oke, nah sudah selesai semua masuk. Nah, ini posisinya dia harus mempunyai jarak dari permukaan. Jadi kalau kita lihat dia ada jarak dari permukaan ini, maka kita constraint lagi. Ini permukaannya kita constraint, di sini kita klik, dia ketemu dengan di sini. Kemudian kita beri jarak misalnya 5,5, kita apply. Nah, ada yang salah, kita edit. Oke, berarti flushnya juga terbalik. Ini kita bisa memberi 5,5. Jadi di depan ini bila kita beri tanda negatif, kita apply. Yang lain juga sama, permukaan ini kita klik, kemudian permukaan cover back-nya kita klik, kita masukkan. Oke, terbalik, berarti ini adalah yang negatif 5,5. Kita apply. Oke, kita edit lagi, ada yang salah. Oke, apply. Oke, yang ini kita klik permukaan, kemudian kita klik cover back-nya, kita masukkan jaraknya 5,5. Oke, berarti yang negatif 5,5, apply. Nah, yang terakhir ini tidak kelihatan, bisa kita putar, kita tarik ke luar dulu agar kelihatan dia. Oke, kita constraint permukaan di sini.
dia ketemu permukaan yang di sini. Oke, kita masukkan jaraknya 5,5 agar sama semua. Kita apply. Oke, nah sudah masuk. Kemudian di sini yang tutupnya ini kita masukkan di sini. Kita constraint sama sumbu, kita klik, kemudian kita ketemukan dengan sumbu yang di sini, yang di tengah. Oke, nah apply. Kemudian permukaan, jadi ujungnya permukaan ini kita klik, dia ketemu permukaan yang di sini. Nah, oke, maka sudah masuk. Oke, kita lanjutkan, kita constraint yang lain. Kita misalnya masukkan ini cover front, ini saya putar dulu di posisi lubang yang ada ulurnya, adalah posisinya di atas. Saya putar, kemudian saya constraint. Di sini yang saya constraint adalah sumbu pada lubang yang kecil ini yang jumlahnya 4, dia ketemu sumbu pada threaded rod. Oke, kita apply. Kemudian yang lain juga cukup kita buat dua constraint yang bawah ini, jadi lubang di sini kita constraint dengan di sini. Nah, maka sudah. Selanjutnya adalah kita pertemukan permukaan tabungnya ini dengan permukaan pada cover front. Pada permukaan cover front ini kita pertemukan. Kita constraint. Ini dia ketemu permukaan di sini. Nah, apply. Kemudian kita masukkan connecting rod ini, kita constraint sumbu, dia ketemu sumbu yang di sini, dia masuk, apply. Kemudian ini saya masukkan pada silinder. Nah, ini kita lihat dia sudah masuk. Tinggal kita perbaiki beberapa, mungkin ada yang masih ada yang kurang constraint-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan piston. Nah, karena piston posisinya di dalam dan menghalangi pandangan, maka di sini ini bisa kita klik kanan. Benda yang ini kita klik kanan, kita visibility sehingga dia hilang. Kemudian baru kita masukkan pistonnya. Piston kita masukkan, kita geser dulu, kita dekatkan. Piston di sini kita constraint, jadi kita semua di sini menggunakan constraint mid. Kita klik, dia satu sumbu dengan poros ini. Kemudian permukaan yang ini dia pas posisi permukaan yang di sini. Saya ulangi. Constraint permukaan, dia ketemu permukaan di sini. Masuk. Kemudian kita lanjutkan constraint untuk shaftnya, baik yang long maupun yang short. Kita klik constraint, kemudian kita klik dulu yang short. Ini kita klik mid, sumbu, dia ketemu sumbu yang di sini. Nah, kita apply. Kemudian yang panjang, yang long, ini kita klik, kita masukkan di bawah, kita apply. Nah, nah pada saat ini seperti posisi yang short ini, dia harus pas di tengah-tengah, sama seperti yang ini juga dia pas posisi yang di tengah-tengah. Kita buat yang pendek ini, kita munculkan plane yang posisi di tengah. Jadi plane yang di tengah untuk poros yang pendek ini yaitu XY. Saya munculkan saja, jadi ini saya klik kanan, saya visibility. Kemudian untuk base nya saya buka, kemudian di origin XY nya juga saya visibility. Nah, kemudian yang panjang, poros yang panjang, yang long,
juga sama, saya munculkan yang di tengah XY, saya visibility. Nah, plane inilah yang di tengah-tengah ini nanti yang akan kita constraint dengan plane yang di tengah pada base-nya. Kita constraint pendek dulu, ini kita klik, kemudian kita klik plane pada base, kita apply. Nah, kemudian yang ini kita klik, kemudian kita klik di sini, kita apply. Nah, maka dia sudah posisinya sudah pas di tengah-tengah. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan log pin. Di sini log pinnya ada dua. Kita panggil terlebih dahulu. Yang satu kita place, kita cari log pin, kita open. Saya letakkan di sini, kemudian klik kanan. Oke. Nah, sebelum kita masukkan, saya dekatkan posisi log pin. Di sini ada bagian yang terpotong. Ini nanti diusahakan dia posisinya adalah lurus dengan lubang yang ada di sini, karena sebagai tempat pengunci. Oke, kita masukkan constraint, kemudian mid, kita klik sumbu pada log pin, kita klik sumbu pada lubang. Oke, sudah masuk, apply. Kemudian yang satu lagi kita masukkan juga sama. Nah, ini kita putar terlebih dahulu biar dia mendekati posisi yang kita inginkan. Saya putar seperti ini, kemudian saya geser, saya tarik, dekatkan, kemudian saya constraint pakai mid. Oke, kita apply. Nah, seperti ini. Jadi posisinya nanti dia harus menghadap ke atas. Oke, untuk selanjutnya kita constraint dia masuk ke dalam. Jadi saya gunakan wireframe untuk melihat. Nah, kalau kita lihat yang login dia posisinya ini, dia harus masuk pas lubang di sini. Karena itu dia punya jarak terhadap permukaan yang dalam, sehingga nanti kita constraint dia harus punya jarak terhadap permukaan yang dalam. Oke, untuk base nya berarti kita klik kanan, kita visibility dulu, kita hilangkan sementara agar memudahkan kita untuk constraint log pin nya. Oke, sini log pin saya constraint permukaan pada log pin. Di sini saya klik permukaan pada log pin yang luar, ini saya klik, kemudian saya klik bagian yang dalam pada tutup belakang. Oke, nah saya lihat dari atas. Oke, dia ini ada jaraknya. Kalau misalnya tidak ada jarak, nanti posisi pengunci yang di sini yang tidak akan pas, maka di sini mungkin bisa kita beri jarak sekitar 5. Kalau misalnya terlalu panjang berarti bisa kita beri jarak 4. Oke, kita apply. Nah, kita coba masukkan base nya, kita lihat. Nah, dia pas posisi lubang di sini. Kemudian yang satu juga sama, kita paskan dia posisinya untuk bagian di dalam base. Kita klik kanan, kita visibility. Oke, kita constraint permukaan log pin paling luar, permukaan di sini saya klik, kemudian saya klik bagian dalam pada cover back. Oke, saya lihat. Nah, ini kita beri jarak sama seperti tadi, jaraknya adalah 4. Kita apply. Nah, kemudian kita munculkan base nya. Nah, dia pas pada lubangnya. Untuk assembly yang log pin ini masih belum sempurna. Kenapa? Karena dia masih bisa bergerak atau bisa berputar. Jadi posisi tempatnya pengunci ini dia masih bisa berputar, dan itu yang harus kita perbaiki. Caranya adalah kita constraint lagi untuk log pinnya terhadap base. Nah, oke, sebelum kita constraint, kita masuk ke base nya, kita klik kanan, kita edit. Untuk base ini kita buatkan plane baru. Posisinya nanti ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah lubang. Caranya adalah kita klik plane, kemudian kita offset from plane. Saya klik dari permukaan yang belakang ini. Oke. Nah,
posisi panahnya di arahnya ke belakang, maka ini harus kita rubah arah ke depan. Jadi ini bisa kita drag ke depan, atau pada angka yang di sini kita masukkan angka negatif, jadi kebalikannya. Nah, di dalam lubang ini jaraknya itu adalah, kalau kita lihat di dalam gambar R16, maka di sini kita masukkan 16. Nah, ini sudah kelihatan plane-nya, dia posisi pas di tengah-tengah. Kita apply, kemudian kita kembalikan lagi melalui return yang ada di atas. Nah, oke, sudah muncul plane-nya. Oke, agar tidak kelihatan ribet, maka yang cover back ini saya klik kanan, saya visibility, kemudian kita masuk ke login. Di sini saya buka tanda plus, originnya kita buka, kita cari plane yang di tengah. Nah, ini plane-nya adalah JZ. Kita constraint, cari JZ, kita klik plane JZ, kita klik, oke, dia ketemu plane yang barusan kita buat pada base-nya. Oke, plane tadi base-nya adalah ini, work plane 2, kita klik. Nah, maka dia posisinya kalau kita lihat dari atas, dia pas terkunci. Nah, kita apply. Kemudian yang satu lagi, caranya sama, kita masuk ke log pin yang 2. Log pin 2 posisinya ada di bawah, di sini. Kita buka tanda plusnya, masuk origin, buat klik plane yang di tengah, yaitu YZ, kita klik. Kemudian kita klik plane yang pada base-nya, kita apply, kemudian kita cancel. Oke, kita lihat dari atas. Nah, ini sudah terconstraint untuk lock pin-nya, sudah 2 constraint, sehingga dia tidak akan bisa berputar lagi. Oke, kita kembalikan lagi untuk cover back-nya, kita klik kanan, kita visibility lagi. Nah, selanjutnya adalah kita memasukkan tambahan part yang tidak kita gambar. Jadi tambahan part ini kita ambil melalui content center. Jadi di dalam Autodesk Inventor itu disediakan fasilitas untuk mengambil atau menyediakan bagi kita keperluan teknik untuk part yang standar. Artinya part-part yang seperti mur, baut, kemudian bearing dan sebagainya itu sudah disediakan sama Inventor. Caranya adalah kita place, ini kita klik di bawah place itu ada place from content center. Kita klik. Nah, di sini kita cari baut itu adalah, maaf, untuk mur itu adalah di nut. Jadi di sini ada fastener, ada bolt, ada baut, ada nut. Kita buka yang nut. Ya, di sini pilihannya ada 2. Yang hex ada, kemudian ada hex lagi. Yang hex ini yang atas ini ada tambahnya lagi. Hex dengan ringnya jadi 1. Jadi kita bisa menggunakan yang ini, misalnya ISO 4161. Ini kita klik, kita double klik. Nah, di sini kita taruh posisinya, di sini ada 4, ada 8. Kita sesuaikan untuk ulirnya. Di sini ulirnya itu adalah M. Kita lihat di dalam gambar itu adalah M5. Di M5, maka di sini kita klik yang M5, kita apply. Oke, bisa kita klik di sini sejumlah dengan keperluan. Jadi kalau ada 8, maka kita klik di sini 8 buah. Kalau sudah klik kanan, oke. Oke, kita apply, kemudian kita cancel. Nah, cancel lagi. Oke, kemudian kita constraint, kita masukkan di dalam tempatnya. Mungkin bisa kita putar terlebih dahulu dengan free rotate agar posisinya mendekati yang kita inginkan. Oke, kita constraint. Yang pertama ini adalah constraint sumbu. Kita klik sumbu, dengan sumbu di sini kita apply. Semua kita masukkan sumbunya terlebih dahulu. Kita apply.
Oke, kita klik sumbu, kita apply, kita klik di sini, kita apply. Nah, selanjutnya kita paskan posisinya, posisinya dia pas permukaan ini. Nah, kita tarik keluar dulu semua. Oke, kita constraint permukaan ini, kita klik ke permukaan pada murnya, kita klik permukaan pada front covernya, kita klik, kita apply. Kemudian yang lain juga sama prosesnya, kita klik permukaan, kita ketemukan dengan permukaan di sini, kita apply. Yang lain kita klik, kemudian kita klik permukaan yang di sini, kita apply. Satu lagi kita putar permukaan, dia ketemu dengan permukaan yang di sini, kita apply. Nah, memang sebenarnya kita bisa menggunakan constraint yang lain lagi, yaitu constraint insert. Nah, mungkin yang belakang bisa kita coba, constraintnya adalah constraint insert. Oke, saya putar free rotate posisinya ini agar mendekati posisi dia terpasang. Nah, karena kalau misalnya tidak posisi yang seperti ini, dia larinya juga bisa terbalik. Oke, kita constraint, kita coba yang constraint insert, kita klik insert. Di sini yang kita pilih bagian belakang dari ini, bagian belakang dari mur. Kita klik, kita masukkan di sini. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan insert. Oke, kita apply, kita coba lagi yang lain, tetap menggunakan insert. Kita klik bagian belakang di sini, kita klik, oke, kemudian kita pertemukan pada bagian di sini. Nah, kita apply. Jadi bisa kita menggunakan insert atau bisa juga kita menggunakan mate. Apabila kita menggunakan mate, maka langkahnya adalah 2 kali proses mate. Kalau kita menggunakan insert, ini hanya cukup 1 kali. Oke, kita apply. Yang terakhir kita klik di sini, ini kita putar. Oke, kita masukkan di sini, kita apply. Nah, maka di sini sudah masuk semua untuk murnya. Nah, untuk plane yang ini bisa kita hilangkan agar tidak terlalu mengganggu. Kita klik kanan, kita visibility, kita klik kanan, kita visibility. Nah, oke, jadi gambar kita termasuk yang di dalam, yang di piston. Di sini dia juga punya pengunci baut mur. Untuk piston kita masukkan juga sama, prosesnya adalah place from content center. Kita cari, kita pakai juga sama ISO 4161, kita oke. Saya klik di sini, kemudian ini untuk ukurannya kita sesuaikan dengan gambar. Jadi di dalam gambar panjangnya, ukuran untuk ulirnya itu adalah M8, maka di sini kita pindah ke M8, kita apply, kita klik kanan, oke. Kita cancel lagi. Nah, ini kita masukkan, kita constraint, kita pakai insert. Ini kita klik di sini, kemudian kita klik pada permukaan di sini. Kita apply. Nah, maka dia sudah terkunci untuk pistonnya. Oke, kemudian di sini juga ada untuk overback. Ini kalau misalnya kita geser, dia masih bergerak. Nah, jadi ini harus kita constraint agar dia tidak lari. Caranya adalah pada cover back ini kita klik kanan, kita edit, kita buat plane baru pada cover back. Karena kalau kita lihat di
cover back, dia tidak punya plane yang posisinya ada di tengah arah mendatar. Nah, jadi kita buat plane baru, kita mid plane, ini kita klik permukaan yang belakang, kemudian yang depan kita klik. Nah, sehingga muncul plane baru, ini kita return, kita kembali. Nah, setelah itu kita constraint, jadi plane yang baru kita buat pada cover back kita klik, maaf kita ulangi, constraint, kita klik plane yang baru, kemudian kita klik plane pada base. Nah, base nya kita cari plane yang kita buat untuk constraint lock pin tadi, ini kita klik. Nah, di arahnya terbalik, maka di sini kita return. Nah, kita flush, kita apply. Nah, maka sudah jadi gambar kita. Ini adalah hasil assembly dari silinder clamp. Oke, kita kembalikan lagi. Untuk work plane nya kita visibility, kemudian untuk silinder body nya kita klik kanan, kita visibility. Nah, maka gambar kita sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.